mohon maaf nih dari saya pribadi yang mungkin selama ini banyak kata-kata yang mungkin kurang pas karena saya masih belajar. Mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan Bosku, rek itu wae. di video kali ini masih edisi lockdown teman-teman. Bahkan besok ya, bagi orang Islam besok nih puasa teman-teman. Jadi mungkin ini video terakhir di bulan Syawal ya. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita bisa bikin video sambil ngabuburit atau gimana. Mudah-mudahan itu juga. Tapi kalaupun tidak ada kesempatan untuk video, mungkin ini edisi pamit untuk sekarang nih. Edisi pamit karena mungkin kita akan uploadnya lagi setelah Lebaran. Tapi kalaupun misalnya ada kesempatan untuk bikin video, saya akan bikin. Karena mungkin teman-teman kan kangen juga kan sama si Jordan, bagaimana nanti di giringan ketiganya ya. Nah ini teman-teman, kegiatan pagi-pagi di rumah. Kalau pagi-pagi seperti apa sih Merpati lo? Nah kan gitu. Nah ini kita biasa pagi-pagi selalu mengeluarkan merpati-merpati dan supaya beraknya di luar gitu ya. Setelah itu yang dikerjakan ngasih kacang tanah teman-teman ke jantannya, minimal 10 biji ya. Maka ikuti terus ya videonya ya, jangan di skip ya. Merpati lo terbang tinggi hampiri kami. Masuk kolong kepak sayapmu. Kau menang hatiku pasti senang. Bikin lepek merpati lo terbang tinggi hampiri kami. Masuk kolong kepak sayapmu. Kau menang. Nah ini teman-teman, kita masukin dulu ke sini. Supaya berak dulu di sini, supaya di kandangnya nggak terlalu kotor. Terus nanti yang jantannya kita akan kasih makan kacang tanah 10 biji biar badannya itu nggak terlalu rami gitu, nggak terlalu kurus. Walaupun kecil tetap berisi ya. Bentar. Nah biasanya pagi-pagi saya selalu kasih ini kacang tanah, kalau bahan Sunda mas suuk. Kasih 10 biji buat jantannya ya. Jadi saya kemarin nitip ke istri, di belanjanya di Pasar Ancol. Segini nih 60.000 nih harganya. Cuma kemarin saya nggak ngomong ke istri jangan yang terlalu besar, ini besar-besar teman-teman tuh. Yang harusnya ya yang segini lah ya, biar nggak terlalu ini banyak yang besar. Tuh. Ini manfaatnya supaya merpati kita ini berisi gitu, nggak kurus ya. Nah, teman-teman gimana caranya ngasih makan kacang tanah ke yang jantannya ya? Kalau yang sudah biasa dikasih kacang tanah mungkin seperti kayak ngasih kita makanan yang lain simpan di situ. Tapi karena ini mungkin belum terbiasa, maka kita akan sepet bahasanya ya. Kita akan sepet, kasih makan ke jantannya di sini. Nah, kayak gini aja teman-teman. Masukin 10 biji. Dua, hitung ya teman-teman ya. Baru 2 ya. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 teman-teman. Jadi satu hari kita kasih aja 10 biji kacang tanah di badannya si jantannya. Walaupun kecil nanti berisi, enak pegangannya nanti.
si Kenji sekarang lagi anggrem teman-teman, lagi anggrem posisinya. Nanti mungkin dicabut hari Sabtu lah, hari Sabtu. Nah, ini karena lagi anggrem nih, betinanya sudah pengen lihat ini, nggak ingat langsung ke telurnya, sehingga ini masuk supaya udah berak, kasih minum sedikit, makan sedikit, udah langsung masukin ke kandangnya ya. Sekarang yang kedua nih si Yogusun. Ini juga lagi posisi anggrem ya. Kemarin sempat diganti dengan betina yang lain, cuma kita tes dulu lah sekali lagi ternyata bertelur. Telur. Tapi tetap nanti mungkin di malam minggu, Sabtu sore lah sekitar setengah 6 dicabut telurnya, supaya nanti di hari Selasa Rabu itu udah giring ya. Nah, udah berat belum? Udah kelihatan berat belum tadi? Tanya. Takutnya pas disepet berak. Oke, kita jantannya akan dikasih kacang tanah. Ini dusun. Nih teman-teman, caranya seperti ini. Kita siapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap pagi dikasih kacang tanah ya, biar badannya enakan nanti dipegang, nggak terlalu kurus. Jadi udah berapa hari di sini sudah kelihatan nggak terlalu kurus lah. Nanti setelah ini dikit di di skala, dikit basahin, jadi dijemur itu setiap hari. Nah, sekarang nih betinanya nih, dulu ekornya sudah tumbuh tuh. Udah tumbuh. Kemarin kan habis diberes disunat, begitu datang ke Merpati Lote, sekarang udah tumbuh. Ini kalau udah beres betina ini besar banget nih. Besar banget. Ya. Dimasukin dulu ke ini biar anggrem lagi. Nah, sekarang si bintang PR nih. Bintang PR ya. Lagi anggrem pada anggrem nih. Teman-teman, selain saya senang ke si bintang CR-nya, di betinanya juga cantik banget kalau di perempuan. Lihat nih, mata asem, terus di sini teh besar gitu. Ya. Ini biasanya betina-betina kecil-kecil ya. Ini ngeliat tadi. Harus begini. Pengennya saya anakin sih, saya bilang masih bilik ya. Ya langsung ingat ke telurnya, maka yang betinanya kita ambil dulu biar dianggrem lah. Kita akan sepet si bintang PR dengan kacang tanah. Udah mulai kelihatan, nggak terlalu kurus sekarang, dagingannya jadi udah agak padat. Di setiap hari 10 biji teman-teman.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10 teman-teman gitu. Mudah-mudahan nih PR sama Jordan, cuma kalau Jordan saya nggak bisa ngasih tiap hari seperti ini karena kandangnya Jordan di Merpati coy. Kalau TR karena di kandang di sini, tapi mudah-mudahan nanti kalau di sini sudah dibebenah ya si Jordan juga sama pelapor di sini lah, atau mungkin tetap di Merpati coy. Menurut teman-teman mendingan di mana? Mendingan si Jordan itu tetap dilatih atau diurus sama Merpati coy, atau dibawa ke rumah Merpati bang? Komen ya. Komen. Ini teman-teman, saya senangnya si TR ini ada warnanya megan, terus ada batik-batiknya dikit, terus di sini pelampik nih, warna mewah. Saya punya yang namanya megan, warna megan, itu namanya si Bisma namanya, yang ada di kandang di Garut tuh. Tapi warnanya lebih mewah ini gitu. Ini kita nanti seka ya. Seka lah. Ini si MTRL maternal lagi amrol dua-duanya. Coba nih si ini maternal langsung dikasihkan ini aja nih, dimakan nggak? Kebesaran. Soalnya lagi giring, cuma karena lagi ambrol kasihan lah, biarin sampai muka-mukanya. Habis nih, muka-mukanya juga lagi ambrol nih. Ya sekitar sebulanan lebih lah, sebulan setengah baru diberes. Kita akan tes nih yang sini. Ini nggak sempet dites deh, karena pas kesini pas amrol tuh. Jadi gitulah kebiasaan Merpati lo pagi-pagi lalu mengeluarkan Merpati dari kandangnya, supaya terus nanti terus disepet ya. Jadi kebiasaan pagi-pagi itu ngeluarin dari kandang supaya beraknya juga di sini. Setelah itu dikasih kacang tanah 10 biji. Itu yang biasa dilakukan setiap pagi di kandang Merpati lo. Berawal dari satu Merpati dari Kang Yoko, nambah sekarang udah ada 4 ya. Ada 4 dan sama yang ini. Nah, ini mungkin kita akan jemur ke atas ya. Teman-teman, Masya Allah ya, pas ketemu puasa tahun ini, saya di usia, saya sekarang udah 41 tahun, mungkin di tahun inilah yang luar biasa, ketika datangnya Ramadan, malah datang yang namanya virus corona, teman-teman. Dengan asbabnya datangnya corona, kebiasaan itu jadi berbalik, teman-teman. Mungkin dulu laki-laki yang tidak Jumatan mungkin bisa dicambuk, teman-teman. Tapi asbabnya corona, justru kalau yang sekarang ngotot untuk Jumatan bisa dicambuk, teman-teman. Kalau dulu laki-laki diwajibkan sholat ke masjid berjamaah,
Tapi kalau sekarang kita ngotot terus sholat bisa ke masjid berjamaah, dianggap salah teman-teman. Lebih baik malah sholatnya di rumah. Kalau dulu laki-laki sholat di rumah itu ada suka candaan teman-teman. Kalau laki-laki sholatnya di rumah udah pakai mukenanya warna pink katanya kan. Tapi sekarang malah lebih baik sholatnya di rumah. Jadi asbab corona ini luar biasa teman-teman, jadi kebalik. Dulu kalau datang tamu datang ke rumah, malah kita senang karena datang rahmat. Kita senang gitu mendatangi tamu, mendapatkan tamu, memberikan makanan, memberikan minuman. Karena yakin karena setiap makanan atau minuman yang dimakan oleh tamu itu menggugurkan dosa yang punya rumah. Tapi sekarang kebalik teman-teman. Begitu ada tamu malah takut dia yang bawa corona. Dulu jabatan tangan orang Islam itu, kalau jabatan tangan, ketika tangan ini berjabat tangan sesama muslim, itu selama dia bergenggama atau berjabat tangan itu menggugurkan dosa. Tapi sekarang sudah tidak lagi ada jabatan tangan, cukup dengan kode teman-teman. Ini luar biasa, dunia ini sudah terbalik teman-teman. Malah teman-teman, ini mungkin mengingatkan untuk diri saya lah. Mudah-mudahan juga bermanfaat juga buat teman-teman. Pokoknya di puasa tahun ini luar biasa banget teman-teman. Kita harus banyak tafakur, kita harus banyak yang namanya introspeksi lah. Apa yang selama ini kita buat teman-teman. Kemarin sempat ribut, masjid ditutup. Yang ributnya itu orang-orang yang tidak pernah ke masjid teman-teman. Waktu masjid aman, waktu dunia ini aman, masjid dibuka, tidak ada yang datang. Tapi begitu ditutup ribut teman-teman. Ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci, bulan Ramadan, terus kita banyak introspeksi, kita banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banyak hikmah yang akan kita dapat gitu setelah datangnya corona ini. Pasti ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Yakin teman-teman. Karena setiap perkara yang Allah turunkan pasti dengan hikmahnya teman-teman. Tapi itu tergantung kepada diri kita ngambil baik atau tidak baik. Berpikiran positif atau negatif teman-teman. Ya, setiap soal jawabannya terserah masing-masing. Tapi yang bisa memberikan jawaban yang terbaik, kembalikan lagi kepada Allah. Pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuan baik buat kita. Maka itulah pemenangnya sebenarnya. Semua orang dikasih soal teman-teman. Kehidupan ini soal. Dan jawabannya itu kita yang milih teman-teman. Ya. Berharap dengan datangnya bulan Ramadan, kita banyak tafakur, banyak tobat, dan mudah-mudahan yang namanya wabah corona selesai. Allah menggantikannya dengan kebaikan. Dan kita juga sedih. Saya juga terkena imbasnya teman-teman. Toko saya yang di Parahyangan udah hampir sebulan itu. Ya tapi lah, rezeki itu bukan dari toko, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doa saja ya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang kena imbas dari wabah corona ini, Allah jaga, Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan rezeki. Yakinlah bahwa yang berikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Toko tidak bisa memberikan rezeki, pertanian tidak bisa memberikan rezeki, perdagangan tidak bisa memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tetap kita harus asbab, tapi Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan rezeki ini dengan asbab atau tanpa asbab teman-teman. Allah mampu memberikan rezeki dengan asbab atau tidak dengan asbab. Allah mudah saja teman-teman. Maka kita lah kesempatan di bulan Ramadan, kita banyak tafakur, kita banyak introspeksi, kita banyak tobat, banyak istighfar. Jadikan momen bulan Ramadan itu momen yang terbaik pokoknya. Puasanya yang sungguh-sungguh, tarawehnya yang sungguh-sungguh, walaupun sekarang tarawehnya sudah tidak bisa berjamaah lagi mungkin ya di rumah, tapi kita banyak amalan lah nanti di rumah ya, zikir, baca Quran atau apalah, mungkin berobrol sama istri bab agama ya.
Itu aja mungkin teman-teman. Mohon maaf nih dari saya pribadi yang mungkin selama ini banyak kata-kata yang mungkin kurang pas karena saya masih belajar. Mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan puasa di bulan Ramadan puasa yang terbaik yang pernah kita lakukan. Dan mudah-mudahan corona di seluruh dunia ini cepat selesai dan jadikan aktivitas manusia ini menjadi normal kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam satu hobi, salam